berjalan? Mantap ya. Baik, untuk itu silakan nanti cek di e-learning untuk absensi, materi dan bahan yang akan kita bahas hari ini. Silakan nanti dibaca juga di e-learning, semuanya sudah Bapak upload. Dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan diajukan saat kita di sesi diskusi ya. Baik, hari ini kita membahas fungsi manajemen operasional zakat dan wakaf. Jadi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan manajemen itu apa gitu ya, terus operasional itu bagaimana, zakat itu apa, wakaf itu apa. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apa sih manajemen? Ya, silakan. Manajemen itu adalah yang mengatur Pak, atau manage. Oke, jadi masih ingat ya. Jadi minggu kemarin kita sudah jelaskan manajemen itu adalah mengatur, mengelola gitu ya, kegiatan agar bisa mencapai daripada tujuan atau perencanaan yang kita harapkan gitu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pada materi fungsi manajemen operasional ya, zakat dan wakaf. Jadi di dalam manajemen itu banyak sekali, ada operasional, ada keuangan, ada SDM dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar lembaga zakat atau lembaga wakaf itu bisa mengelola keuangannya secara baik dan transparan. Nah, jadi secara pengertian sendiri, manajemen operasional itu bisa dirangkum mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ya. Jadi inilah fungsi daripada manajemen operasional. Inilah fungsi daripada manajemen operasional. Nah, jadi fungsi dari perencanaan sendiri kenapa penting gitu ya? Karena tanpa ada perencanaan yang matang maka tujuan itu nggak akan bisa dicapai gitu kan. Sehingga perencanaan itu merupakan fokus atau tujuan organisasi untuk mencapai daripada tujuan-tujuan yang sudah diatur gitu ya. Nah, tujuan ini biasanya dirumuskan melalui visi dan misi dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh misal dalam 1 tahun penghimpunan zakat itu harus mampu mengumpulkan sekitar 5 miliar. Nah, itu adalah rencana yang dibuat di awal. Rencana itu biasanya bisa dibuat dalam bentuk jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengah gitu. Nah, ataupun wakaf gitu kan, merencanakan pembangunan wakaf produktif, merencanakan pembangunan wakaf uang ataupun wakaf melalui uang sehingga bisa memproduktifkan aset-aset wakaf itu. Nah, selanjutnya pengorganisasian. Jadi organisasi daripada lembaga keuangan sosial syariah atau lembaga zakat atau lembaga wakaf itu tidak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi semuanya ada struktur. Jadi struktur lembaga organisasi zakat atau wakaf itu hampir sama gitu ya. Nah, kalau misalkan di lembaga zakat, siapa sih pengawasnya? Itu ada Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Nah, inilah yang bekerja mengawasi daripada jalannya lembaga itu agar sesuai dengan pada syariatnya gitu. Kalau misalkan dia menyimpang, kalau misalkan dia tidak terstruktur, maka DPS yang berhak menegur daripada direkturnya kalau di lembaga organisasi zakat atau amilnya gitu ya, ataupun nazirnya kalau di lembaga wakaf ya. Terus di bawah susunannya itu ada divisi-divisi gitu ya, yang mengisi daripada kebutuhan-kebutuhan organisasi itu sendiri. Nah, terus evaluating atau pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan daripada lembaga zakat dan lembaga wakaf sendiri itu yang pertama, agar dia bisa memenuhi operasionalnya, dia harus butuh apa? Pertama butuh kampanye. Makanya biasanya ada aplikasi gitu ya untuk penghimpunan atau fundraisingnya gitu ya. Begitu juga wakaf gitu kan, biasanya ada aplikasi. Kalau misalkan di Badan Wakaf Indonesia ada yang namanya Satu Wakaf gitu kan, atau diambil ada yang namanya website Basnas dan lain-lain gitu ya. Terus
Selanjutnya gunanya apa? Untuk pengumpulan. Jadi beda ya antara operasional perusahaan umum dengan operasional perusahaan keuangan sosial syariah itu beda, nggak bisa disamakan. Jadi ada hal-hal yang misalnya di operasional perusahaan umum itu yang seharusnya memproduksi barang dan jasa, kalau di apa namanya lembaga keuangan sosial syariah, zakat atau wakaf itu dominannya kepada jasa gitu. Terus verifikasi ya, verifikasi calon mustahiknya, verifikasi calon wakilnya gitu. Jadi jangan sampai dana zakat itu tidak terdistribusi kepada orang yang tidak tepat sasaran. Misal dia mengaku kategori mustahik gitu ya, mengaku gitu, tidak dipastikan, tidak diverifikasi apakah dia memang ada surat pengantarnya dan lain-lain, sehingga seharusnya dia bukan penerima tapi dijadikan penerima. Nah, sama wakaf juga, mauquf alainya. Kalau wakaf kan mauquf alainya tidak terbatas gitu ya, siapapun boleh menikmati. Jadi kalau misalkan masjid, ada orang berwakaf masjid, kalau dibatasi, masa iya orang yang sebenarnya dia kaya tidak boleh sholat gitu kan? Nah itu bedanya wakaf dengan zakat. Jadi penyalurannya juga harus kalau wakaf itu pokoknya tidak boleh hilang, tapi harus berkembang gitu. Kalau zakat itu boleh habis, diwajibkan. Zakat itu tidak boleh ditahan lebih daripada 1 tahun. Nah, fungsi dari pengawasan sendiri, kalau tadi ada Dewan Pengawas Syariah gitu ya, kalau di strukturnya, jadi fungsinya itu dilakukan untuk memeriksa daripada laporan keuangannya, untuk memeriksa daripada standar pelayanannya, untuk memeriksa ketepatan syariatnya. Jadi tidak serta-merta bahwasanya lembaga zakat itu atau lembaga wakaf itu sudah dipastikan berjalan sesuai syariat. Belum tentu, mungkin ada kelalaian daripada pengurusnya, maka dibutuhkan pengawasan. Kira-kira dari keempat ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Satu pertanyaan untuk memantik diskusi kita. Ya silakan, perkenalkan namanya atau sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fitania Putri. Ingin bertanya Pak, misalnya terjadi sesuatu di wakaf drinking water station itu tidak sesuai dengan rencana. Nah, jadi siapa yang bakal bertanggung jawab? Oke, jadi drinking water station itu program wakaf melalui uang. Kenapa? Karena dia penghimpunannya tidak bisa disamakan dengan wakaf uang, karena dia akan menjadi bentuk barang, bukan uangnya yang akan dikelola, tapi dimanfaatkan untuk pemasukan, tapi memang harus jadi barang. Nah, kalau misalkan dia terjadi resiko kebakaran atau apa ya yang memicu wakaf itu bisa hilang gitu. Jadi salah satu ya, fungsinya itu ada dalam pada pengawasan gitu ya, dan controlling gitu. Jadi drinking water station itu ada maintenance-nya ya, ada sifatnya kontrol per bulan atau per 3 bulan atau bahkan per tahun gitu. Dipastikan bahwasanya memang air yang keluar itu memang layak diminum gitu ya. Terus memang diawasi, pengawasannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa diasuransikan gitu ya. Jadi kalaupun dia terjadi misal terjadi kebakaran gitu ya, terjadi apapun itu yang sifatnya tidak kita inginkan, sehingga bisa di-cover oleh asuransi, bisa diganti, sehingga kejaminan terjaminnya keamanan drinking water station itu memang bisa dijamin oleh nazirnya gitu kan. Kalaupun itu tidak diasuransikan, maka ada resiko bahwasanya yang ganti itu adalah nazir. Jadi karena kenapa itu aset wakaf? Aset wakaf itu tidak boleh hilang. Kalau misalkan dia hilang, harus dibalikan lagi. Nah itulah resiko daripada nazir. Baik, karena waktunya sudah habis ya, mungkin itu saja penyampaian materi kita terkait fungsi manajemen operasional zakat dan wakaf.
nanti kita sambung lagi di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.